Jangan lupa subrek sama tombol green. Oke, yang di pojok itu yang di pojok. Oke guys, balik lagi di Nyorocos Politisi Mexos. Oke, kali ini kita akan membahas masih terkait soal ijazah Pak Jokowi ya, alias Pak Mulyono. Ini ada tanggapan dari mantan pendukungnya guys. Jadi nggak usah lama-lama, kita lihat dulu videonya. Apa sulitnya sih ijazah? Supirku sekarang suruh buka lemariku, buka laci, dapat ijazah SMA. Cari dulu Briono ijazah SMA aku di laci itu. Apa sulitnya buat siapa? Buat Jokowi. Ini ijazahku. Ini apaku, gitu loh. Nggak ada itu soal ijazah. Ini sampai korban, ada peradilan lah dibikin, peradilan rakyat, ada apa. Kenapa? Kenapa? Apa edukatif kepada rakyat dibikin itu? Kok dibuka ruang? Dibuka ruang untuk saling fitnah, dibuka ruang untuk saling ngejek, dibuka ruang untuk apa? Iya. Sengaja dibiarkan. Iya. Jadi banyak hal yang mengganggu itu ada karmanya loh, mempermainkan rakyat. Hati-hati loh. Di rakyat itu dipermainkan, rakyat itu dianggap kambing conge, rakyat itu suka-sukanya. Itu hati-hati. Nah ini bener banget nih kata Pak Pandana Baban ya. Apa susahnya sih itu nunjukin ini loh ijazah saya gitu. Nah kalau nggak ditunjukin kan opini ini makin berkepanjangan guys, ya kan? Oke lah guys, jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita lihat dulu komentar Politisi Mexos. Salam kawan, ini masih tentang ijazah Jokowi. Persoalan ini saya heran ya, kok bisa berkepanjangan, padahal sangat mudah sekali untuk dihentikan. Sangat mudah, sangat sederhana. Tapi saya melihat ada 3 persoalan di sini. Yang pertama, memang salah tanggap atau menerjemahkan tentang persoalan ini. Kemudian yang kedua, memang kekurangan literasi. Dan yang ketiga, memang disengaja untuk ditutup-tutupi. Saya ingin menjelaskan pelan-pelan ya. Ini argumentasi saya. Persoalan ini sebenarnya sangat sederhana. Karena objeknya juga jelas, yaitu ijazahnya. Cuma ini memang di framing sedemikian rupa, kemudian dibungkus, sehingga sulit untuk ditebak dan dihentikan. Tapi mari kita lihat sebenarnya alurnya. Yang pertama, kita harus menerjemahkan perkara ini dengan tepat. Kita sering mendengar ya, bahwa yang menuduh ya harus bisa membuktikan. Dalilnya seperti itu. Oke, kalau kita lihat tuduhan ini adalah sangkaan. Garis bawahi sangkaan atau dugaan. Dugaan ini muncul karena ada banyak kejanggalan yang terlihat. Akhirnya muncul dugaan. Dalilnya adalah dugaan. Dan sejauh ini dugaan itu sudah dibuktikan. Nah sekarang yang diminta adalah counter dari dugaan. Nah selama ini yang terjadi, narasi dugaan di-counter dengan narasi pembuktian bahwa itu asli tanpa menunjukkan objeknya. Ini nggak bakalan selesai. Nggak bakalan, semua narasi bercounter narasi. Jadi sebenarnya yang mendalilkan dugaan bahwa ijazah itu palsu sudah membuktikan bahwa munculnya dugaan ini karena beberapa hal sudah dibuktikan. Nah dugaan ya, sekali lagi dugaan. Dalilnya adalah dugaan loh. Dalilnya bukan objek, tapi dugaan atau sangkaan. Nah sangkaan ini harus dibuktikan di counter dengan menunjukkan objek yang menjadi dugaan itu. Mudah sekali dan ini akan berhenti. Saya jamin ini akan berhenti. Ini tentang bagaimana mestinya bijaknya seorang pemimpin, seorang tokoh. Jika menunjukkan ijazah itu akan membawa manfaat lebih banyak, kenapa tidak dilakukan? Kenapa harus disembunyikan? Kenapa harus ego? Kenapa harus bertahan dengan segala macam dalil dan alasan-alasan? Tunjukkan saja, maka ini akan selesai. Jika tidak ditunjukkan, polemik ini akan berkepanjangan. Mudah sekali kan?
Sekian kali kami kemari bersama elemen masyarakat, emak-emak, TPUA. Tapi sampai hari ini Bareskrim tidak bekerja dengan baik. Nah, TNI Polri itu tugasnya melindungi rakyat dan menjaga kedaulatan rakyat. Hari ini kami sebagai rakyat merasa kalian tidak berfungsi gitu loh. Maka kami ada di sini menyuarakan bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja. Masalah ijazah Jokowi ini sudah cukup lama, sudah cukup mendunia bahkan. Kalau kita lihat di sosial media itu di TikTok, di YouTube itu tentang ijazah palsu Jokowi terus hari ini. Artinya Pak Listio Sigit, tolong perhatikan masalah ini masalah serius. Jangan sampai ini menjandung jatuh Pak Listio Sigit gitu loh. Kepada Pak Prabowo Subianto, Pak Prabowo, tolong Pak Prabowo, bantu kami selesaikan masalah ini masalah besar Pak Prabowo. Pak Prabowo bisa menjadi presiden yang betul, yang baik, dan bisa jatuh jadi presiden karena masalah ijazah ini. Karena kita lihat apa? Ketika penegak hukum, termasuk juga Kapolri dan Presiden, melihat situasi hari ini ada pelanggaran hukum, tapi kalian membiarkan. Artinya kalian melanggar hukum, harus dipidana juga. Jangan sampai rakyat meminta kepada semua rakyat meminta, kalian harus dipenjarakan juga. Pak Prabowo harus dipenjarakan, Pak Kapolri harus dipenjarakan karena melindungi hukum yang salah gitu loh, kejahatan hukum. Jadi semua orang itu kan sama duduk dalam hukum. Itu dengan pasal 421. Nah, pasal 421 KUHP artinya pihak berwajib tidak boleh membiarkan kesalahan hukum, termasuk juga Presiden Prabowo Subianto. Kami kemarin ini karena kami sayang kepada Pak Prabowo. Kami pendukung Pak Prabowo di 2019. Pak Prabowo. Bang Egy Sujana sampai ditahan Pak Prabowo, kalau ingat Pak Prabowo. Belain Pak Prabowo. Iya. Jadi yang sekarang orang Jokowi itu yang dapat jabatan menteri, itu musuh semua, itu musuh dalam selimutnya Pak Prabowo. Kami menduga Pak Prabowo, hati-hati Pak Prabowo. Gibran ada di situ. Kaisang. Ada kemungkinan niat jahat. Hati-hati. Iya, kalau kenapa-napa Pak Prabowo, Gibran jadi presiden. Kami nggak setuju. Karena kami menduga ijazah Gibran juga diduga palsu. Kami ini yang menjaga negara ini hari ini, bukan polisi, bukan TNI. Rakyat yang hari ini bergerak. Polisi dan TNI nggak berani kalau hari ini. Tergantung bayaran. Makanya kami kemarin mengundang para polisi, Pak Kapolri, Pak Prabowo Subianto. Kita bekerja sama menyatukan visi untuk mengadili Jokowi. Karena 10 tahun kemarin Jokowi merusak bangsa ini dengan cara memanipulasi ijazah. Ini dirinya aja dibohongin, apalagi ngebohongin rakyat mah kecil. Jadi saya minta Pak Prabowo dukung kami. Kami jangan dikriminalisasi. Kami berjuang buat Pak Prabowo, buat bangsa. Kami nggak berdukung yang jahat-jahat, kami dukung baik supaya negara ini baik. Kedepannya rakyat Indonesia bisa sejahtera. Kira-kira seperti itu. Bebas apabila Jokowi bisa diadili terbukti palsu, kan negara bebas dari utang Pak Prabowo. Pak Prabowo nggak usah cari-cari duit pinjaman lagi. Sita aja hartanya Jokowi itu banyak, pasti triliunan disita. Di kantong itu belum keluar 11.000 triliun. Nanti masuk APBN, Pak Prabowo bisa makan gratis, bukan cuma berapa tahun, sampai Pak Prabowo 2 periode nggak apa-apa lah. Kira-kira seperti itu, karena kami mendukung Pak Prabowo, bukan buat Pak Prabowo, tapi kami melawan Jokowi karena Jokowi ijazahnya palsu. Jangan coba-coba melawan rakyat Pak Jokowi. Kami biasa berjuang, 98 kami berjuang untuk menjaga negara ini terbebas dari KKN. Hari ini Jokowi macam-macam, kami lawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Bahwa yang menukangi jasa palsu ini adalah praktik, ya kan? Itu isu benar luas, ya kan? Jadi saya kira kalau kemudian sebagai kompensasi, ya kan? Praktiknya dikasih jabatan menteri 2 periode di zaman Jokowi sebagai Mensesnek dan sekarang ini sebagai Menko di kabinet Prabowo ini, itu perkiraan saya itu kompensasi. Jadi seolah-olah Pratikno ini memegang rahasia yang luar biasa, ya kan, dari Joko Widodo ini terkait dengan dugaan dengan jasa palsu itu. Karena apa? Jasa palsu ini di pengadilan di lock. Ya kan, lapor ke polisian juga tidak diproses. Ya, waktu itu kan Egy dan teman-teman saya kalau tidak ikut melaporkan ke ke Bareskrim juga. Jenderal lo, datang aja, jangan ngomong di medsos saja. Iya, yang datang aja, saya saksi bahwa Jokowi tidak ada terbukti. Atau ijazahnya yang palsu itu keterangannya atau ijazah? Keterangan palsu sini, dua-duanya palsu. Jadi bisa kalau palsu ditipu semua. Masa kita diam aja sih?
kali palsu, maka selanjutnya seterusnya akan terus palsu. Mulai dari kuliah palsu, IPK palsu, ijazah palsu, penguasa palsu, investasi palsu, pertamax palsu, beras palsu, apalagi omset palsu, terus apalagi kamu punya pengalaman tentang kepalsuan yang tidak pernah berhenti, tulis di kolom komentar. Kaca mobilnya dipecahkan dan bannya disayat sehingga bannya kempis begitu. Rismon mengaku sudah hampir 1 bulan merasa dikuntit orang dan dia selalu memberikan konteks bahwa apa yang dia terima hari ini tidak lepas dari aktivitasnya yang membongkar ya secara sadis ya ijazah palsu Jokowi dengan keahliannya sebagai ahli forensik digital yang juga dirinya adalah alumni Universitas Gadjah Mada. Jadi setidaknya ada 3 alumni ya yang kencang menyuarakan agar kasus ini dibongkar. Yang pertama tentu saja Rismon Hasyolan Sianipar, dia dari alumni Fakultas Informasi ya, Fakultas apa ya, Teknik ya maksudnya ya, Teknik. Dan ada juga Roy Suryo, juga alumni UGM yang mengkritisi ijazah Jokowi, dan termasuk juga Dr. Tifa yang belakangan juga aktif mengkritisi. Nah, 3 alumni UGM inilah yang bersuara lantang mengkritisi ijazah palsu Jokowi dengan motif agar alma maternya bisa dibersihkan dari noda sejarah sebagai kampus yang memproduksi ijazah palsu. Kita hari ini juga mengkhawatirkan ya keselamatan jiwa dari Rismon Hasyolan Sianipar. Karena itu saya kira kita meminta ya menuntut kepada negara untuk memberikan perlindungan, ketentraman dan rasa aman kepada Rismon Hasyolan Sianipar. Kalaulah ada yang tidak sependapat dengan Rismon, ya harus dihadapi dengan data, dengan keahlian. Mungkin ada yang membela Jokowi, ingin membela Jokowi dengan keahliannya, dia juga ahli forensik digital, dia juga punya data-data secara saintifik. Saintifik itu bisa meyakinkan publik bahwa ijazah Jokowi asli begitu, ya silakan saja sampaikan. Diproses hukum saja, jangan diproses secara preman, diproses secara teror, diproses dengan gaya penjahat ya, diproses dengan gaya mafia, dengan meneror ya, memecahkan, menyayat ban, memecahkan kaca, itu kan teror preman. Itu kan mengkonfirmasi negara sudah nggak ada di republik ini. Sampai-sampai seorang ilmuwan sekelas Rismon Hasyolan Sianipar pun mendapat perlakuan seperti itu. Di mana fungsi negara yang melindungi rakyat, yang memberikan rasa aman dan rasa tentram? Kalaulah ya ada yang tidak setuju dengan apa yang disampaikan Rismon, ya sampaikan saja counternya, karena apa yang disampaikan Rismon itu juga diatur dalam konstitusi. Itu adalah bagian dari hak konstitusional setiap warga negara untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat. Apalagi pendapat yang disampaikan Rismon itu bukan pendapat kaleng-kaleng, pendapat yang didasari data dan dasar-dasar saintik. Jadi ada dasar ilmunya, ada tata cara metodologinya, dan itu bisa diadu, bisa dipertanggungjawabkan. Bukan sekadar cuap-cuap tanpa data, tanpa ilmu begitu ya. Kini memang tantangan Rismon ini tidak mungkin bisa atau tidak akan berani ditindaklanjuti oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo. Karena apa? Kalau ini dibawa ke proses hukum, apalagi nanti peradilan dibuka secara terbuka untuk publik, maka itu semakin menelanjangi. Bukan hanya menelanjangi Jokowi, juga menelanjangi aparat penegak hukum yang mencoba mengkriminalisasi orang-orang yang membongkar kejahatan ijazah palsu Jokowi. Jadi kalau menindak Rismon itu sama saja senjata makan tuan, sama saja air itu apa ya, memukul air terpercik ke muka, ibaratnya begitu. Jadi yang diserang Rismon seolah-olah ingin membungkam Rismon dengan proses hukum, tapi justru itu menjadi sarana bagi Rismon untuk membongkar kejahatan Jokowi secara formil melalui lembaga peradilan.